Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga tentunya yang kita selalu harus panjatkan adalah nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-11 ini. eh Ana rasa pertemuan kita agak lambat, tapi nggak apa-apa lambatnya kita. Semoga di pertemuan-pertemuan ke depannya itu kita bisa lebih cepat, sehingga kontrak belajar kita yang kemarin sempat kita akadkan semoga bisa sesuai dan pas dengan apa yang kita sudah rencanakan. Dan sedikit untuk mengingatkan kembali, kita sudah hampir di sepertiga sepertiga jalan dari perjalanan kita mengarungi kitab Jurumiyah, dan kita sudah sampai di 2/5 dalam mengarungi kitab Jurumiyah ini. Jadi kalau muhadorohnya atau hisoh darsnya kita sudah sepertiga jalan, tapi kalau kitab Jurumiyahnya sudah 2/5. Berarti masih ada sekitar tiga tiga pertemuan lagi, tiga bab besar lagi yang akan kita lalui. Oke, sebelum itu kita coba seperti biasa dulu, kita perhatikan dulu kitab Jurumiyahnya sembari dibaca dan sembari kita hafalkan. Ada yang sudah berniat untuk menghafalkan? Sudah Sudah, belum? Udah hafal sampai berapa? Sampai mana? al-kalamu. Ya udah nggak apa-apa. Seperti setidaknya ada usaha untuk ke sana. Oke, Ya, oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka masing-masing ini ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fi dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Eh, kita baca dulu satu paragraf aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi walil khaf Walil khafdi. Walil tal khafdi. talathu alamatin. thalathu Thalathu alamatin alamatin. Al-kasratu Al-kasratu. الكسرة wal ya'u wal ya Wal ya'u. والياء wal fathatu. wal fat Wal fathatu. والفتحة Fa ammal kasratu amal Fa'ammal فأما kasratu. الكسرة fatakunu alamatan lil khafdi fatakunu Fatakunu فتكون علامة lil للخفض khafdi. fi thalathati mawadhi'a fi Fi في salat ثلاثة mawadi'a. مواضع Mawadi'a. fil ismil mufradil munsarifi bil Bil ismil ismil بالاسم mufradil المنصرف munsarifi. wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'i والجمع التكسير taksiri المنصرف Sarifi. wa jam'il muannasis salimi wa jam'i وجمع مؤنث السالم Salimi. wa ammal ya'u wa ammal Wammal ya أما الياء fatakunu alamatan lil khafdi fatakunu فتكون علامة للخفض fi thalathati mawadhi'a
fi في salasati ثلاث di mawadi'a مواضع mawadi'a Fil asma'il khamsati fil fi في asma'il الأسماء khamsati الخمسة wa fi tathniyati wal jam'i wa fi وفي wa fi التثنية tathniyati wal والجمع jam'i wa ammal fathatu wa ammal wa وأما amma الفتح al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fatakunu فتكون fatakunu علامة alamatan lil للخفض khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. fil في ismi الاسم fil alladhi ismi الذي alladhi لا la yansarif. ينصرف. Oke, barakallahu fiik. Yuk, diperhatikan. Kita di pertemuan yang lalu, diperhatikan layarnya, di dalam isim mufrad ada satu kata yang juga disebutkan oleh musonif kitab, yaitu kata munsorif. Oke, sebelumnya kan kita nggak ada tuh kata isim mufrad munsorif, betul? Munsorif, Betul. munsorif. Oke, munsorif sendiri itu para ulama bilang itu dimaknai sebagai yang disebut sebagai namanya tanwin. Munsorif artinya adalah tanwin. Jamak taksir juga artinya adalah jamak taksir juga artinya munsorif juga artinya adalah tanwin. Oke. Sedangkan yang terakhir itu disebutin wa ammal fathatu, dan adapun fathah. Oh ini apa namanya? Kita ini lagi ya. Dan adapun fathah fatakunu alamatan lil khafdi, dia menjadi alamat khafat. Bagi apa? Bagi ismil ladzi la yansharif, bagi isim-isim yang tidak munsharif. Berarti kita maknai berarti ada isim yang dia itu tidak menerima tanwin. Di sini disebutin fil ismi alladzi la yansharifu. Di dalam isim fathah itu menjadi alamat bagi isim yang tidak munsharif. Berarti dia tidak menerima tanwin. Pertanyaannya Ustadz adalah, emang ada Ustadz, bukankah tanwin itu menjadi alamat bagi isim? Betul. Tapi kok kenapa di sini ada isim yang dia itu tidak menerima tanwin? Oh iya ada. Ada beberapa alasan. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan alasannya. Tapi yang pasti kita harus sepakat dulu kalau munsharif di sini maknanya adalah tanwin. Berarti ada isim yang menerima tanwin, ada isim yang tidak menerima tanwin. Pertanyaannya adalah kenapa dia tidak menerima tanwin dan kenapa dia menerima tanwin? Hukum asal dari isim adalah menerima tanwin. Hukum asal dari isim adalah menerima tanwin. Ketika dia tidak menerima tanwin, pasti ada alasannya. Oke. Dan asal itu tidak perlu ditanya. Ada satu kaidah, al-aslu la yus'alu anhu. Nah, ini satu kaidah penting ya. Satu kaidah yang harus antum catat baik-baik. Apa itu al-aslu la yus'alu anhu? Nanti kalau Anda sebut kaidah ini kaidah berlaku hampir di semua fan ilmu. Al-aslu la yus'alu anhu. Al-aslu la yus'alu anhu. Hukum dari asal itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu ditanya kenapa kok seperti itu. Nggak perlu ditanya. Kalau udah asal itu nggak perlu ditanya. Memang begitulah asalnya. Kurang lebih begini. Ini kaidahnya berbunyi seperti ini. Al-aslu la yus'alu anhu. Asal itu tidak perlu ditanya. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu ditanya. Tidak perlu diperdebatkan. Karena memang asalnya seperti itu. Tapi kalau far'un atau cabang, maka kita yus'alu anhu, wajib ditanya. Jadi lawannya aslun adalah far'un. Oke, lawannya aslu adalah al-far'u, cabang. Al-far'u, cabang. Berarti kalau cabang, dia harus ditanya kenapa alasannya seperti itu.
Ingat nggak seperti kita mengi'rab kemarin, kita bilang bahwasanya fathah menjadi alamat dari nasab. Maka kita nggak perlu nyebutin li annahu ismun mufrad, nggak perlu. Karena apa? Karena fathah merupakan alamat asli. Al aslu la yus'alu anhu. Tapi ketika kita bilang alamat nasab adalah alif, maka kita harus tanya, kenapa kok alamatnya alif? Karena alif bukan merupakan alamat asli dari nasab, maka kita harus berikan alasannya. Li'annahu, karena dia merupakan apa? Merupakan asmaul khamsah misalnya. Nah, itu adalah sebuah kaidah umum. Nah, ini di sini kita harus sepakat dulu bahwasanya kalimat munsharif maknanya adalah tanwin. Oke, tafadhol sampai di sini kalau ada diskusi. Tanwin sorfi itu maksudnya apa tuh? Hmm? Tanwin sorfi. Nah, itu nanti tanwin sorfi maksudnya adalah isim tersebut itu menerima tanwin. Isim tersebut menerima tanwin. Itu namanya tanwin sorfi. Artinya isim tersebut menerima tanwin. Ada lagi diskusi, silakan. Untuk domatain, kasrotain, fathatain itu ya Tat, ya. Mm-mm. Tanwin itu belakangnya apa dia? Nun. Nun. Pernah ingat nggak nun mati atau tanwin? Itu Mm-mm. ada di pembahasan apa? Atau ada di fan ilmu apa dia? Tajwid. Tajwid. Barakallahu fiik. Makanya nanti, kenapa kok tanwin disertakan dalam nun sukun? Karena tanwin belakangnya adalah nun. Dan itu serupa dengan nun sukun. Maka kenapa kita bilangnya nun ahkamu nuni wa tanwin. Ahkam nun sukun dan juga tanwin. Karena kenapa nun disertakan Ustadz? Karena tanwin akhirannya adalah nun dan dia diserupakan dengan nun sukun, maka tanwin disertakan dan dimasukkan ke dalam hukum tajwid yang dasar itu. Ikhfa, idgham, izhar dan juga ikhfa, idgham, izhar dan juga iqlab. Itu ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan kita punya kesempatan kita coba ngaji tajwid lah ya, tipis-tipis. Semoga kita dapat bisa ngaji kitab tersebut dan kita bisa dapat pemahaman yang utuh tentang tajwid. Jadi fikih sudah, bahasa Arab sudah, dan insya Allah tajwid kita akan bahas insya Allah ketika waktunya munasib. Ada lagi yang lain? Kalau ada diskusi silakan. Tidak ada? Baik. Yuk. Berikutnya kita kembali ke laptop. Oke. Perhatikan. Di layar antum ada sebuah pernyataan. Gini deh. Kita akan mulai ke sini, tapi sebelumnya kita akan coba ungkap satu persatu dulu dengan ungkapan yang agak berbeda. Kita waktu itu sepakat bahwasanya ajzaul kalam atau penyusun kalimat itu terdiri dari satu, ada yang namanya isim, dua, ada yang namanya fiil, ketiga ada yang namanya harfun. Oke. Coba gimana San definisinya San? Al-kalamu, katanya tuh udah hafal al-kalam. Al-lafzu, Terus al-murakkabu, al-mufidu, bil bil wad'i, terus wa aqsamuhu, wa aqsamuhu salah satu, terus ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. oke. Nah, ini sebut ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, oke. Perhatikan. Ya, ini benar-benar harus diperhatikan. Ini dosisnya agak tinggi, jadi harus fokusnya harus lebih banyak.
Kalau antum nggak punya minum, disediain minumnya. Kalau nggak punya kopinya kurang, dibuat kopinya. Oke, ya perhatikan. Diperhatikan. Isim, isim, fiil dan harfun. Hukum asal isim, hukum asal isim, hukum asal isim adalah mu'robah. Hukum asal isim adalah mu'robah. Apa maknanya? Berubah-ubah harokatnya. Yang kedua, hukum asal isim adalah menerima tanwin. Hukum asal isim adalah mu'robah. Mu'robah. Apa maksudnya mu'robah? Berubah-ubah harokat akhirnya. Yang kedua, menerima tanwin. Oke. Yang kedua, hukum asal dari harfun dan fi'lun adalah mabniyah. Apa maknanya? Kebalikannya. Tidak berubah-ubah. Apa? Harokat akhirnya. Yang kedua, tidak menerima tanwin. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Udah? Aman sampai sini? Oke. Kalau yang ketinggalan bilang aja ya. Yuk, yang kedua. Dalam perjalanannya, isim itu mempunyai dua cabang. Ada yang isim itu yang sabit harokatnya. Artinya harokat akhirnya itu sabit. Tetap aja seperti itu. Sabit. Nggak berubah-ubah harokat akhirnya. Tapi dia isim. Tapi dia nggak berubah-ubah harokatnya. Ada yang mutaghayyir. Yang berubah-ubah harokat akhirnya. Contohnya apa, Tat? Yang dia itu tidak berubah-ubah harokatnya. Misalnya domir kaf. Masih kata kita bilang kola maka. Ya kan? Ataupun kemarin yang dibilang kemarin yang di istidrok yang disebutin sama Mas Ageng. Kemarin kita kayaknya bahas tentang apa namanya tentang idofah pada bab Asmaul Khomsah, betul? Gitu kan ya. Kita bilang kan abuka, kafnya menjadi mudhofun ilaih, tapi kita bilang i'rabnya adalah mabniun, ismun domirun muttasilun mabniun ala fathi. Nah, ini termasuk adalah salah satu isim yang sabit, tidak berubah-ubah harokatnya. Baik. Adapun yang kedua, yang dia itu mutaghayyir, seperti kata Zaidun. Kan bisa jadi Zaidun, bisa jadi Zaidan, dan bisa jadi Zaidin. Ini mutaghayyir dia. Dan memang sifat aslinya dari isim adalah mutaghayyir. Tadi berubah-ubah harokatnya, dan dia menerima tanwin. Baik. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Nggak ada? Baik. Yuk. Berikutnya. Bahasa para ulama, nanti kalau antum menemukan dengan istilah lain, nggak masalah. Ini disebut sebagai namanya isim yang mutamakin. Mutamakin. Astagfirullah. Afan. Astagfirullah. Ini disebut sebagai mutaghayyir, itu disebut sebagai namanya isim yang mutamakin.
yang mutamakin itu maknanya adalah yang menempati tempat keisimannya. Nah, oke. Sedangkan sabit itu bahasa para ulama disebut sebagai namanya goiru mutamakin. Bahasa para ulama menyebutkan sabit adalah isim yang goiru mutamakin. Yang tidak menempati tempat keisimannya. Isim kan berubah-ubah, tapi dia mutaghayyir. Nah, maka disebut sebagai namanya isim yang mutamakin. Tempat keisimannya benar-benar ini. Sedangkan yang kedua, dia ghairu mutamakin. Artinya apa? Artinya dia tidak menempati tempat keisimannya. Baik. Berikutnya, mutamakin itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai namanya mutamakinun amkan. Mutamakinun amkanun. Ada yang disebut sebagai namanya mutamakin goiru amkanin. Mutamakin goiru amkanin. Apa maknanya, Ustaz? Yang mutamakin amkan dan mutamakin goiru amkan. Mutamakin amkan, mutamakin amkan maknanya adalah dia benar-benar menempati tempat keisimannya itu luar biasa. Gitu. Benar-benar nggak. Saat Mutamakin amkan adalah benar-benar menempati tempat keisimannya dia. Sedangkan mutamakin goiru amkan adalah isim yang dia itu setengah-setengah, nggak serius, nggak 100% menempati uh, tempatnya si isim. Seperti itu. Oke. Mutamakin goiru amkan adalah mutamakin yang dia itu tidak serius atau tidak 100% menempati tempat keisimannya. Di antara contoh yang disebutkan para ulama yang dia itu menempati tempat keisimannya adalah contoh kata Khalid. Kata Khalid, kata Zaidun, itu dia benar-benar serius atau 100% menempati tempat keisimannya. Muhammad, Zaid, Khalid. Nah, ini semua adalah isim-isim yang dia itu benar-benar menempati tempat keisimannya. Sedangkan yang mutamakin goiru amkan itu adalah contohnya adalah kalimat Fatimah. Oke. Terus siapa lagi? Aisyah. Terus misalnya siapa lagi? Allah, Ibrahim, Ismail, Mail, ah, Ismail, Ismail bin Mail, dan lain sebagainya. Nanti yang akan kita sebutin. Nama-nama tadi itu adalah disebut sebagai namanya isim yang mutamakin goiru amkan. Yang tidak 100% menempati tempat keisimannya. Baik, sampai di sini. Sok, kalau ada diskusi. Nah, Ustadz, berarti yang apa isi mutamakin ghairu amkan tuh dia seperti kayak nama-nama mungkin ya di luar dari bahasa Arab atau kayak kata serapan gitu kan Ustadz? Barakallah fi. Tahu namanya orang ajam yang Oh. kebetulan sesuai dengan lafaznya orang Arab. Maryam,
juga pun sama. Ishak, Ishak, Yakub, seluruh nama nabi kecuali yang dari Arab itu semuanya 25 nama nabi yang kita ketahui itu hanya 7 nama nabi yang dia itu masuk ke dalam mutamakin amkan. 6 afwan, 6. Ah, meskipun Gitu. Cuma 6 yang dia menempati tempat keisiman. Baik, ada lagi diskusi yang lain? Nggak ada? Oke, baik. Perhatikan lagi. Lagi-lagi fokus konsentrasinya harus tinggi. Oke. Isim-isim yang dia itu masuk ke dalam sabit, berarti yang goiru mutamakin ya. Itu harokatnya atau i'rabnya itu selalu mabni. Kenapa Ustadz kok begitu Ustadz? Karena kalau diperhatikan coba. Kaf ini isim, fiil atau huruf? Kemarin kita sepakati. Yuk dijawab. Kaf, isim, fiil atau harfun? Atau belum tahu, Tat? Coba. Ayo isim, dijawab. Isim. Kenapa masuk ke dalam isim apa dia? isim. Kemarin pas itu isim 5 ya, Ted. Isim domir, Isim domir. kata ganti. Bisa nggak kalau kita bilang abuki? Boleh nggak? Abukum, abuhu, abuha. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Boleh kan? Boleh nggak? Ayo, yuk, coba. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Oke, jadi seperti ini mungkin. Sebagai pengantarnya begini. Domir huwa ketika dia berada, ini misalnya kalimat ya, isim atau fiil ya. Ketika dia bertaut pada domir, ketika huwa bertaut pada isim atau fiil, maka dia menjadi hu. Kalau hia menjadi ha. Kalau huma menjadi huma juga. Berarti ini isim atau fiil ya. Kalau anta menjadi kaf. Ini isim atau fiil. Kalau anti menjadi ki. Sudah tahu perihal begini? Atau baru ini didapetin? Baru inilah ya. Ana anggap antum baru tahu inilah ya. Sedangkan domir ana itu biasanya itu adalah ya. Ini. Kolami. Nah, ini khusus untuk isim aja. Nah, kalau diperhatikan ujung sini semua, nih, ujung-ujung ini terdiri dari satu huruf. Terdiri dari satu huruf. Oke, semuanya masuk. Nah, umumnya isim itu terdiri dari 3 huruf. Minimal bahkan kita bilang. Minimalnya isim atau secara umum
isim itu terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari tiga huruf. Nah, tapi ini kenapa, Ustaz? Kok cuma 1 huruf? Iya, dia cuma 1 huruf. Oleh sebab itu, tersebab karena zatnya cuma 1 huruf, dan 1 huruf ini seperti atau menyerupai harfun, maka hukum yang ada pada harfun disertakan pada isim-isim ini. Ulang lagi. Isim minimal 3 huruf. Atau kita bilang umumnya 3 huruf. Adapun isim-isim ini itu terdiri dari 1 huruf ataupun 2 huruf. Yang mana 1 atau 2 ini itu merupakan karakteristik dari harfun. Saudaranya ismun. Ismun, fi'lun, dan harfun. Saudaranya harfun. Tersebab dia menyerupai harfun, maka seluruh hukum yang ada pada harfun disertakan dalam isim yang terdiri dari 1 atau 2 huruf ini. Oke, sampai di sini coba. Tafadhol kalau ada diskusi. Ada diskusi? Asal dari dan ngomong aja nih. Belum ada nih Ustaz. Belum ada. Oke. San, Lanjut, Tat. Mas Angga, Lanjut, Tat. Mas Ageng. Ini masih agak bingung Hmm. mungkin ada contohnya gitu kan. Bingungnya di mana bingungnya? Bingungnya di mana? Di definisi tadi Tat, masih agak bagian ini masih. Yang mana tuh? Definisi yang mana? Yang tadi Tat, yang barusan. Yang barusan ini. Definisi isim. Mhm, mhm. Gini, ulang lagi ya, diperhatikan. Iya Tat, ya. Isim itu minimal 3 huruf atau umumnya 3 huruf. Umumnya harf isim adalah minimal 3 huruf. Mm-mm. Berarti kalau dia kurang dari 3 huruf, berarti dia menyalahi keumuman nggak? Salah. Menyalahi Iya, kan? Oke. nyalahin kaidahnya. Oke, enggak. Ya oke, menyalahi keumuman lah, bukan menyalahi kaidah, menyalahi Mm. Oh, keumuman. keumuman ya. Menyalahi keumuman. Oke, baik. Nah, ketika dia menyalahi keumuman, maka kita harus bertanya dong, kenapa kok dia kurang dari 3 huruf? Untuk kita bertanya. Faktanya kita dapati bahwa ada isim yang terdiri dari 1 huruf dan 2 huruf. Contohnya ini, hi, ha, huma, kaf, ki, dan ya. Ketika dia bertaut pada isim ataupun bertaut pada fiil. Lalu pertanyaannya, apa hukum yang pantas untuk mereka? Untuk isim-isim yang terdiri dari 1 atau dan 2 huruf. Hukum-hukum yang berlaku pada mereka itu juga dikecualikan. Kenapa kok dikecualikan? Karena dia keluar dari keumuman. Karena umumnya isim itu terdiri dari 3 huruf. Keluar dari keumuman. Lalu apa hukum yang tepat nih untuk isim-isim yang kurang dari 3 huruf? Karena dia menyerupai harfun, saudaranya isim, fi'il, dan huruf tadi, harfun tadi itu, maka seluruh hukum yang ada pada harfun diterapkan pada isim yang terdiri dari 1 atau 2 huruf ini. Mm-mm. Gimana, Mas Ageng?
Ini kata ganti loh. Kata ganti Iya di ya, sini. oh enggak bukan ke arah situ. Lebih ke tadi itu definisinya masih cuma apa namanya? Ya cuma ada yang miss tadi itu. Maksudnya Oh, aku oke. aneh yang nangkepnya ada yang miss ya. Aneh Oke, oke. ada yang Oke, berarti tadi sekarang udah ya. lanjut nih, bisa nih. Sudah terhubung ya. Oke, Taib, barakallahu fiik. Oke, Taib. Berarti seluruh hukum-hukum yang ada pada isim ini yang kurang dari 3 huruf ini, maka disertakan dia ke dalam hukum-hukum harfun. Oke, pertanyaannya untuk teman-teman. Hukum asalnya harfun apa tadi? Tidak berubah harokatnya. Tidak berubah harokatnya atau bahasa Arabnya adalah Mughayyiru. mabniun. Mabniyun. Maka di sini kita bilang karena isim yang satu ini itu menyerupai harfun, maka isim yang masuk ke dalam golongan sabit itu mabniun atau mabniyah. Tidak pernah berubah harokatnya. Jadi hukum yang sabit, hukum kepada isim-isim yang sabit itu mabniyah. Contohnya apa? Kata ganti atau domir. Yang kedua, kata hubung atau isim mausul. Ketiga, kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, ketiga isim ini, meskipun dia hakikatnya isim, tapi karena dia terdiri dari 1 atau 2 huruf saja, maka dia masuk ke dalam hukum-hukum maka hukum-hukum harfun diterapkan dalam kata ganti, kata hubung, dan kata tunjuk. Isim mausul, ismul mausul, isim isyarah, dan isim domir. Semuanya hukumnya adalah mabni. Kenapa mabni? Tersebab dia menyerupai harfun yang hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf saja. Baik, sampai di sini. So, kalau ada diskusi. Ada? Stop. Kalau ada diskusi. Oh, sering. Oh, udah sering semua nih. Oke. Bisa kita lanjut nih? Bisa lanjut nih? Lanjut. Oke, Lanjut, lanjut ya. Ustaz. Lanjut. Taib. Nah, ini sebenarnya bukan asli pembahasannya. Karena pembahasan inti kita ada di isim yang ini. Oke, itu cukup menjadi maklumat. Kalau nanti antum ketemu kata ganti, kata hubung, kata tunjuk, hukumnya pasti mabni. I'rabnya adalah i'rab mahali. Hukumnya hukum mabni, i'rabnya i'rab mahali. Oke, thayyib. Barakallahu fikum. Berikutnya, dan ini menjadi pembahasan inti kita. Isim goyru am mutamakin goyru amkan. Kenapa kok dia disebut sebagai namanya goyru amkan, Ustadz? Padahal kan dia masuk ke dalam mutamakin yang teruji keisimannya. Ya, oke. Karena apa? Dia termasuk goyru amkan. Isim-isim yang masuk ke dalam mutamakin goyru amkan
itu dia tidak menempati 100% keisimannya, tersebab dia mengandung dua makna. Oke. Dia kenapa kok masuk ke dalam mutamakin ghairu amkan? Karena isim-isim ini, catat ya satu sendiri, mengandung dua makna. Isim-isim ini itu mengandung dua makna. Artinya, ketika kita nyebut nama Ismail, Ismail itu membawa dua makna. Pertama, makna ajam. Bahwasannya dia itu adalah nama untuk orang non-Arab. Ajam. Yang kedua, dia digunakan untuk nama orang. Pertama, dia disifati ajam. Yang kedua, udahlah ajam digunakan untuk nama orang. Jadi dia punya dua makna. Makna ajam dan makna alam. Atau dia digunakan untuk nama orang. Ibrahim juga sama. Ishak juga sama. Yakub juga sama. Yunus juga sama. Yusuf juga sama. Semua nama-nama nabi yang nanti kita kecualikan nanti itu mengandung dua makna. Pertama, dia orang ajam. Yang kedua, udahlah ajam digunakan untuk nama orang. Maka dia mengandung dua makna. Toib. Fatimah Aisyah sama. Fatimah dan Aisyah, meskipun dia nama orang dan nama asli orang Arab, dia mengandung dua makna. Tapi maknanya apa sama Ustadz? Sama kayak Ismail dan Ibrahim? Tentu tidak. Di mana letak kesamaan antara Ismail dan Fatimah? Kalau Ismail itu udahlah nama ajam. Udahlah ajam digunakan sebagai nama. Kalau Fatimah adalah mengandung dua makna. Makna perempuan dan makna nama. Jadi kata-kata Fatimah di situ itu punya dua makna. Satu makna perempuan, keperempuanan. Yang satu makna nama orang. Makna keperempuanan dan makna nama orang. Jadi lafaz sama makna itu. Lafaz sama makna, barakallahu fiik. Itu yang paling tadi Anda pengen bilang ke antum untuk ke situ. Jadi dalam hal ini, dalam hal mutamakin ghairu amkan ini kita ngomongin dua hal. Kita ngomongin soal lafaz sama kita ngomongin soal makna. Kalau yang pertama tadi ilat bukan tadi. Betul, Yang barakallahu fiik. ajam tadi itu ya. Ya, betul. Barakallahu fikum. Oke. Nah, sedangkan mutamakin amkan itu lafaznya Arab, maknanya juga Arab. Jadi udah nggak ada komentar lagi, udah dia masuk ke dalam benar-benar dia itu isim. Sedangkan yang ini, dia punya makna beda, lafaznya juga beda. Maknanya punya lafaz, lafaznya juga punya makna. Gimana ya bisa bahasanya ya? Sebentar. Lafaznya punya satu kandungan gitu ya. Lafaznya punya satu kandungan dan maknanya punya kandungan yang lain. Sedangkan Khalid, Muhammad dan Zaid itu lafaz dan maknanya menyatu dia jadi satu. Ya, lafaznya muzakkar, maknanya muzakkar juga gitu. Betul. Kalau yang ghairu amkan tadi gimana Tat? Ini Tat? Apanya? Apa dia? Kan dia bukan lafaznya kan, dia emang dari ajam gitu ya. Kan lafaznya ajam dia. Lafaznya ajam dan Oke. maknanya juga sebagai nama gitu ya. Iya.
Beda sama yang Fatimah tadi itu masuknya Goiru Amkan juga apa gimana, Kak? Iya, karena dia mengandung dua makna. Oh iya, Maknanya paham. dia perempuan, lafaznya dia apa? Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Eh, oke. Maknanya dia untuk nama orang, lafaznya perempuan. Lafaznya perempuan, sedangkan maknanya adalah nama untuk lafaz ini untuk nama. Jadi secara makna dia itu adalah apa? Tadi anak bilang perempuan, ya, tadi ya, gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lafaznya perempuan, ya, maknanya adalah nama orang. Lafaznya perempuan dan maknanya adalah nama orang. Jadi dia mengandung dua makna. Atau dua ilat. Baik. Ada lagi diskusi sampai di sini? Sejauh ini? Nggak ada? Oke, baik. Nah, ini isim-isim yang mutamakin goiru amkan ini itu mirip seperti fiil. Kok gitu Ustadz? Iya, fiil itu dia itu punya dua makna. Satu makna waktu, zaman. Yang kedua makna kejadian. Ketika kita ngomong pukulan, memukul Zaid, pasti dong di dalam kata-kata doroba Zaid itu mengandung makna pukulan sama mengandung makna zaman, waktu. Kapan kejadiannya? Kan kita kasih tanya begitu. Udahlah kejadian sama waktu. Dia mengandung dua makna. Nah, karena isim-isim mutamakin goiru amkan ini mirip seperti fiil, maka seluruh hukum yang ada pada fiil diterapkan dalam isim ini. Karena fiil punya dua makna, dan isim mutamakin goiru amkan punya dua makna, maka seluruh hukum-hukum yang ada pada fiil itu diterapkan dalam isim mutamakin goiru amkan. Di antara hukum-hukum yang diterapkan pada fiil adalah fiil tidak pernah menerima kasroh. Maka fiil juga tidak pernah menerima tanwin. Maka isim-isim yang masuk ke dalam bagian isim mutamakin goiru amkan itu tidak menerima kasroh, juga tidak menerima tanwin. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi. Ini mirip kias kalau dalam bahasa fikih. Jadi hukum yang ada pada fiil diterapkan pada isim. Apa ilatnya? Ilatnya adalah dia sama-sama punya dua makna. Ilat far'iyah. Ya. Ini kita secara nggak langsung ya. Sebenarnya memang ada kemiripan sih ketika kita belajar nahwu sama belajar fikih itu. Ada kemiripan. Karena ada usul nahwu juga. Jadi nggak cuma usul fikih tapi ada usul nahwu. Nah, kita belajar usul fikih itu setelah kita benar-benar paham tentang fikih. Kalau kita belajar usul fikih tapi tiba-tiba fikih kita masih loyo, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum kalau belajar usul fikih, fikihnya matang dulu, baru belajar usul fikih. Jadi jangan ujuk-ujuk di ada kajian usul fikih, antum datang. Wah, karena yang ngajar orangnya profesional. Enggak, jangan. Antum belum levelnya. Bukan gurunya yang nggak mampu untuk menjelaskan ke antum, tapi antumnya yang belum mampu untuk mengikuti itu. Jadi ilmu itu bertahap. Nah, ilmu yang paling dasar itu adalah tajwid, fikih, sama nahwu. Ini pondasi yang harus penting nih untuk harus bangun. Karena nanti di dalam fikih nanti penerapan, ini kan kita ngomong soal penerapan hukum yang ada pada usul fikih. Kita terapkan di sini. Fikih itu merupakan apa penerapan yang ada dalam usul fikih. Kita kaji dulu. Tajwid juga pun sama. Nanti tajwid itu nanti ada ilmu qiraat, ada ilmu-ilmu yang lain. Yang itu dibangun di atas situ.
Jadi ilmu-ilmu kita pelajari merupakan fondasi dasar. Jangan pindah, ngaji dulu sebelum kita selesai. Hmm. Sampai di sini, sok kalau ada diskusi. Nah, ini yang maksud Anda dosisnya tinggi itu di sini nih. Dosisnya tinggi itu di sini. Nah, Jadi jadi isim hmm, ghairu munsharif itu adalah isim yang mempunyai dua ilat gitu tadi ya. betul. Ya, gitu ya. Isim munsorif atau bisa juga disebut sebagai namanya isim mutamakin goiru amkan. Sudah? Sebelum kita lanjut ke yang lain, ada lagi diskusi? Cukup? Oke, yuk. Mas Ageng, Mas Aldari, Mas Angga, Lanjut Ustaz. lanjut ya. Oke, Lanjut, Ustaz. lanjut. Mas Ageng. Nah, itu Oke, taib. Yuk. Nah, secara umum, jadi isim goiru munsorif atau mamnu minas sorf atau ismul ladzi la yansorif itu kembali pada dua hal. Satu, ada ilatnya itu apa namanya? Jadi kan ilat ya, kita ngomong ilat ya, ada bahasa ilat ya. Ilatnya ada dua, ilat ajam sama ilat nama gitu kan. Nah, isim goiru munsorif atau itu ada yang dua ilat, ada yang satu ilat tapi menempati tempat dua ilat. Tapi menempati dua ilat. Satu ilat dan dua ilat. Jadi isim goiru munsorif itu ada yang dua ilat, ada yang satu ilat. Tapi satu ilat ini menempati dua ilat. Tapi dianggap sama. Oke. Ilatnya itu kembali pada dua hal. Atau ujungnya ilat itu ada dua hal. Ada yang berupa sifat. Kata sifat maksudnya. Kata sifat. Atau sifat deh. Bukan kata sifat lah. Sifat aja lah. Sifat aja lah. Sifat. Karena dia lebih umum daripada kata sifat sendiri. Sifat. Ada yang dia itu alam. Atau nama orang. Nama orang. Hmm, Oke. Yang nama orang itu masuk di dalamnya adalah nama-nama perempuan. Nama perempuan. Oke. Terus nama nabi. Nama malaikat. Nama-nama kitab. Pokoknya apa kalau bahasa Inggris itu istilahnya itu ya. Ya nama tempat, nama orang. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya alam. So. Oke. Yang ketiga
nama-nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Contohnya gimana contohnya, Sat? Contohnya misalnya kata-kata Utsman. Utsman, alif dan nun bukan? Ya. Siapa lagi? Salman. Alif dan nun enggak? Ya. Terus siapa lagi? Amman. Ya. Terus siapa lah? Ramadan. Ya. Sya'ban. Nama orang, nama bulan. Semuanya diakhiri oleh alif dan nun. Maka semuanya masuk ke dalam namanya isim ghairu munsharif semua. Oke, nama perempuan contohnya adalah Fatimah, Aisyah. Khadijah, Aisyah, Khadijah, Aisyah. Terus kalau Tolha, nama laki-laki nama perempuan? Tolha, Hamzah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Muawiyah. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang mana lo? Kalau ada yang ingat DDBA, dia pasti langsung tune in lah. Kayaknya Nama laki-laki tapi akhirnya tak. Dia disebut sebagai mu'annas apa namanya? Yuk, biasanya Mas Ageng nih yang langsung tune in biasanya nih. masih Ya, di Mas. studio dulu ini. Iya, ayo, Ingat nih. ayo, apa ini? Dia nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, disebut mu'annas apa dia? Mu'annas majazi. Secara majaz saja dia, nggak secara hakiki. Masuk ke sini nggak? Masuk dia. Masuk. Jadi nama perempuan disertakan juga lah Tolha, Hamzah, Muawiyah. Kenapa? Karena dia diserupai oleh perempuan. Maka dia masuk ke dalam himpunan ini. Oke. Nama-nama nabi, semua nama nabi itu dia goiru munsorif. Artinya apa tadi goiru munsorif? Tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Karena fiil tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Contoh nama nabi yang dia itu. Jadi seluruh nama nabi adalah munsorif. Seluruh nama nabi adalah goiru munsorif. Kecuali 7 nabi ini. Siapa aja Ustadz? 7 nama nabi ini. Pertama ada Nabi Soleh. Kalau antum lihat di Quran, pasti Soleh itu solihun. Pasti ada tanwinnya dia. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Nuh pasti wa Nuhan. Wa auhayna ila Nuhin. Oke. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Oke. Pernah dengar cerita nggak Nabi Syuaib nama Nabi Musa? Syuaib sama Musa. Sama Nabi Musa. Pernah dengar kisahnya nggak? Pernah dengar namanya satu. Oke. Jadi dalam Quran surat jadi dalam Quran surat Al-Qasas itu, Al-Qasas kalau nggak salah ya. Dalam Quran surat Al-Qasas itu sedikit cerita ya. Dalam Quran surat Al-Qasas itu Nabi Musa itu setelah beliau diperintahkan diberitahukan karena orang-orang di sekitarnya itu memfitnahnya. Akhirnya para petinggi di desa tersebut itu buat muktamar mengenai kondisi dan juga apa yang harus dilakukan untuk Nabi Musa alaihi salam ini. Akhirnya ada yang
Mengusulkan, ada yang memberitahu Musa, Musa, kamu hendaknya keluar. Oke, Musa, hendaknya kamu keluar. Lalu Nabi Musa keluar ke negeri yang dikatakan di situ orang soleh bernama Syuaib. Jadi dalam kisahnya Nabi Musa itu tidak pernah ketemu sama Nabi Syuaib. Kenapa? Karena jarak Nabi Syuaib sama Nabi Musa itu jauh. Dan dalam kata Syuaib dalam Quran surat Al-Qasas itu, ya Al-Qasas kalau nggak salah. Semoga saya nggak salah. Dalam Quran surat Al-Qasas itu adalah orang solih yang bernama Syuaib. Oke, orang soleh bernama Syuaib yang dia itu punya dua perempuan. Punya dua anak perempuan yang salah satunya dinikahi sama Nabi Musa alaihissalam. Oke, baik. Berikutnya, nama daerah tersebut adalah daerah Aikah. Persis seperti persis seperti kaumnya Nabi Syuaib. Oke. Terus berikutnya dinikahkanlah dia selama 10 tahun. Dinikahkanlah dia dan Nabi Musa itu hidup selama 10 tahun di desa Aikah tersebut. Karena aslinya Nabi Musa adalah orang Kiptiah dari bangsa Mesir, berubah lahjatnya, berubahlah cara ngomongnya. Jadi ngomongnya ke Aikah-Aikahan. Kalau kita kan ke barat-baratan, ini ke Arab-Araban. Ini kalau Nabi Musa itu ke Aikah-Aikahan. Ke suku-suku ke Aikah-Aikahan. Karena sudah hidup selama 10 tahun kurang lebih. Ketika wahyu turun, gitu kan. Tapi ada kisah menarik lagi sebelum ke situ ya. Jadi di situ Nabi Musa itu sudah putus asa beliau. Udahlah nggak ada kerjaan, nggak punya istri, nggak punya uang, nggak punya makanan, gitu ya, nggak punya makanan, nggak punya apa-apapun. Tapi dia rela bantu orang, bantu si dua perempuan ini. Terus setelah bantuin, mampirlah Nabi Musa ke salah satu pohon yang agak rindang. Di situ Nabi Musa berdoa, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebentar. Kok anaga ini min khairin fakir, Saudara. Oke. Nah, setelah itu Nabi Musa berteduhlah beliau. Terus berdoa, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doa Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa berdoa, Nabi Musa dapat pekerjaan. Setelah doa ini, Nabi Musa dapat jodoh. Nabi Musa dapat makan, Nabi Musa dapat rumah. Para ulama bilang, kalau kamu wahai para jomblo, kalau kamu ingin hidupmu mapan, hidupmu punya kerjaan, kamu punya jodoh, kamu punya pekerjaan, maka amalkan doa ini. Doanya gimana, Tat? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa yang kata para ulama nih, bukan kata Fikri, bukan. Soalnya Fikri hanya mengamalkan saja apa kata ulama. Doa, salah satu faidah dari doa ini, kalau kamu fakir, kamu akan dikayakan. Kalau kamu nggak punya pekerjaan, kamu akan dikasih pekerjaan. Kalau kamu nggak punya jodoh, akan dikasih jodohnya. Baik ya, ini untuk ihsan mungkin ya, lebih tepat untuk ihsan ini. Biar antum dikasih semuanya, amalkan doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Quran surat Al-Qasas ayat 24. Terus berikutnya, Nabi Musa
berikutnya beliau ada perintah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Firaun lagi. Terus Nabi Musa pergilah ke Kiptiah lagi. Karena Nabi Musa udah 10 tahun di Aikah, di sukunya orang soleh bernama Syuaib ini, seperti itu, akhirnya lidahnya kaku, keluh lidahnya. Makanya beliau bilang bahwasannya, gimana doanya? Allahumma shalli ala sayyidina. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di ayat berikutnya bilang, ya Allah kuatkanlah aku dengan salah satu orang. Kenapa kok begitu, Tat? Karena waktu itu Nabi Musa itu nggak fasih dalam berbahasa Kiptiah. Kenapa begitu? Karena udah 10 tahun tinggal di Aikah. Kita seorang Fikri aja yang baru 6 tahun tinggal di Mesir seperti itu ketika pulang ke Indonesia itu tercampur bahasanya. Jadi kurang baligh dalam menyampaikan risalah. Kurang nyampe ke hati, relung hatinya orang-orang ketika pulang ke Indonesia. Nabi Musa 10 tahun, akhirnya lidahnya itu keluh, maka datangkanlah berdoa Nabi Musa, didatangkan Nabi Harun yang benar-benar orang Kiptiah juga. Taib. Sampai di sini itu menjawab khurafat atau Israiliyat yang mengatakan Nabi Musa itu cedal. Yang lidahnya dibakar apa. Enggak, Nabi Musa itu enggak. Itu adalah cerita-cerita bohong. Yang benar adalah Nabi Musa di situ karena sudah 10 tahun tinggal di Aikah, didapat wahyu untuk ke Kiptiah lagi, akan tapi lidahnya keluh. Lidahnya itu enggak mampu mengucapkan hal-hal yang baligh, hal-hal yang sempurna gitu loh. Karena sudah tercampur bahasanya, maka diperintahkanlah diutus Nabi Harun untuk membersamai Musa. Dari sinilah asal usul kenapa Nabi Musa itu butuh Harun untuk dia berdakwah kepada Firaun. Ya, di sini ada 2 faedah. Pertama, doa yang diajarkan Nabi Musa lewat lisannya Nabi Musa kepada kita. Yang kedua, untuk menjawab Israiliyat, cerita-cerita bohong yang dikemukakan oleh orang-orang yang nggak suka sama Islam, entah itu kaum orientalis, entah itu kaum modernis, entah itu kaum-kaum yang lain, yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu lidahnya cedal. Itu batil omongannya. Nah, seperti itu ya. Balik lagi ke sini. Nah, Syuaib itu adalah orang atas salah satu nama Nabi yang dia ghairu munsorif. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW. Ini nama asli Arab, Muhammadun. Jadi dia masuk munsorif dia, bukan ghairu munsorif. Jadi nama Muhammad terus Lut, terus Hud. Nah, nama-nama Nabi ini adalah nama-nama Nabi yang dia itu munsorif. Dia tidak masuk ke dalam ghairu munsorif. Jadi ke-25 nama Nabi itu semuanya ghairu munsorif kecuali 6. Berarti ada sekitar 19 nama Nabi yang ghairu munsorif dan 6 nama Nabi yang dia itu munsorif. Para ulama bilang untuk menghafal namanya gampangnya disebut sebagai namanya Sun Syamlah. Jadi Sun, Soleh, Nun, Nuh, Shin, Syuaib, Mim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lam, Lut, taknya, tak ini maksudnya ha, afan ya, bukan tak ya, Sun Syamlah, tak ya, bukan Sun Syamlah. Haknya adalah Hud. Ini nama-nama Nabi yang dia itu munsorif. Oke, tafadhol sampai di sini kalau ada diskusi.
Kalau ada diskusi, kadang nih sembari kena makan lah ya, ngemil-ngemil dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti semua nama orang ajam juga masuk nggak kan? Hmm. Aldari, Angga, Ageng, nggak masuk tuh dia. Erwin. Erwin. Kalau antum enggak? San enggak? Nama anak juga enggak? Muhammad Fikri Al-Ghifari. Oh, nama anak enggak? Alhamdulillah. Anak waktu itu berdoa. Enggak ding, enggak berdoa ding. Jadi anak tuh paling respect sama orang-orang yang namanya Arab. Itu anak paling respect. Kenapa? Karena pasti bapaknya serius ngasih nama orang. Ngasih namanya. Benar-benar lewat penghayatan gitu ya. Benar-benar nanya gitu. Ya, ini bukan berarti orang-orang yang ini bukan nggak menafikan orang-orang yang namanya Bambang, Pak Ijon gitu enggak lah ya. Ini anak perspektif anak aja. Ini kan soal rasa ya, rasa. Ini lagi-lagi jangan diambil hati lah ya, jangan diambil hati. Jadi makanya ketika anak suka sama nama-nama itu ya, nama-nama Arab, makanya Ana berdoa ya Allah semoga dapat istri yang namanya juga kayak orang Arab. Alhamdulillah Allah kasih. Namanya juga anak suka juga. Udahlah namanya anak suka, orangnya apalagi yang suka juga. Jadi anak berdoa sesuai dengan harapan anak. Jadi dikabulkan sesuai dengan harapan. Tuh. Sedikit cerita aja lah, sedikit cerita aja diambil hati lah. Jadi nanti antum kalau punya anak nih, Mas Ageng, misalnya Mas Aldari punya anak lagi, Mas Angga juga punya anak lagi, coba kasih nama yang Arab-Araban dikit Mas, biar keren gitu lah. Namanya siapa misalnya? Ya Khalid misalnya. Khalid siapa? Khalid Abdurrahman. Terus kemarin siapa tuh ya? Mas ini, Mas Mas Udin nanya ke saya. Mas Udin. Nama anaknya siapa ya waktu itu ya? Saya lupa waktu itu. Oh, Takyudin. Siapa gitu namanya. Bukan. Enggak, nama anaknya. Enggak, dia tuh mau ngasih nomor pada anaknya. Oh iya, itu. Oh iya, benar. Itu. 1453. Terus kata dia ditolak sama pihak ini. Terus ada Kalau lagi nama anaknya yang lain. 14045 nggak ditolak kali itu. Beda. KFC. Terus ada nama yang lain. Mas, ini emang nggak sesuai Mas dengan kaidah Arab Mas. Tapi kata ini saya boleh Tat katanya. Oh ya udahlah, mungkin ilmu anak yang nggak nyampe lah ke ilmu anak yang belum sampai ke sana gitu. Akhirnya udahlah yain aja lah gitu. Karena setahu anak nama dia itu kan maksudnya orang Arab gitu kan ya. Ini kita lagi bahan orang, tapi nggak apa-apa ya. Ini sekedar cerita aja, cerita. Bukan gibah ya, sekedar cerita aja. Mas itu bukan nama orang Arab, Mas. Karena setahu anak itu bukan identitasnya orang Arab. Tapi kata 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 kakak ipar, iya Tot. Oh ya udahlah. Mungkin anak yang belum sampai ilmunya udah iyain aja lah. Tuh, oke. Lucu aja dengan kalau ingat kisah itu ceritanya mah heboh gitu kan. Aduh, Mas Udin. Namanya aja Mas Musik Udin, kita Tat. sekarang. Tapi nama dia bagus loh, Safrudin. Wasudin Anil Haya. Hmm. Hmm. Wasudin Anil Haya. Ya, Sob, kalau ada diskusi lagi, ini sekedar intermezzo aja nih. Hmm. Kalau nggak diskusi. Nggak ada ya. Yuk lanjut. Yang berikutnya, yang sifat. Yang sifat adalah ya sifat-sifat. Misalnya sifat ya, yang sifat ya. Sifat karena nggak cukup di sebelahnya. Misalnya lapar, jauhan, lapar. Terus haus,
Atsyan. Haus dia. Oke, terus marah. Ghadban. Terus apa lagi? Senang. Farhan. Senang, farhan. Nah, semua sifat yang diakhiri oleh alif dan nun, sifat semua ya, sifat. Namanya sifat ya, sifat lebih dari kata sifat. Itu semua adalah dia mamnu minas sarf. Artinya dia tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Terus yang berikutnya adalah yang diakhiri oleh hamzah sama, nah ini dia mamnu minas sarf juga. Terus apa lagi? Sohro misalnya. Mamnu minas sarf. Terus misalnya najla, mamnu minas sarf dia juga. Terus nama-nama warna, hamro, baido. Hamro itu merah, baido itu putih. Nah, ini semua adalah yang diakhiri oleh hamzah, dia mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf yang harus ada dalam benak antum adalah dia tidak menerima tanwin sama tidak menerima Kasroh. kasroh. Oke, tafadhol kalau ada diskusi lagi. Ada satu lagi materi terakhir nih, terakhir banget dari Ghairul Munsharif ini, yaitu yang satu ilat tapi menempati dua ilat. Satu ilat menempati dua ilat. Terakhir itu. Sebelum kita lanjut, dicatat dulu. Kalau ada diskusi, tafadhol diskusi. Ustadz, Ya, ini tafadhol. sebetulnya jadi pertanyaan juga nih Ustadz. Tadi kan Oke. bahas masalah nama apa Arab tuh. Jadi Ah. itu kan ibu saya pas ngelahirin saya itu kan baru hijrah tuh ceritanya tuh kan. Jadi dikasih nama tuh Aldari tuh. Jadi katanya kan katanya gimana caranya tuh itu Daris tuh maksudnya. Itu dari mananya itu? Dari susunan kata dari itu jadi Aldari Ustadz. Nah, itu Terus kalau misalnya saya jadi kayak miss apa ya? Betulan nggak sih ini betulan maknanya atau gimana gitu loh. Karena mas saya kan agak jarang juga kan. Kalau misalnya lihat Arab kayaknya nggak ada juga tuh nama Aldari itu gimana tuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Karena nama saya ini udah 30 tahun gitu dipakai kan. Oke. Tadi awalnya apa? Awalnya namanya pengennya Daris. Jadi maknanya daris lah sebetulnya. oh dari Habis itu kan tahun 94 mungkin keterbatasan ilmu lah ya. Mungkin belum belajar, namanya baru hijrah gitu kan. Cari-cari nama lah gitu. Mungkin yang unik dan langka kali ya. Itu jadinya gimana? Harusnya maksudnya harusnya seperti apa gitu. Ya harusnya kalau begitu ya jadi namanya Daris gitu. Pakai sin dia. Gitu aja. Daris. Iya. Ya kalau misalkan dia mau tambahin al tuh lebih tepat lagi tuh al daris itu betul. Itu lebih betul lagi bahkan. Al daris itu lebih betul. Tapi kalau daris aja nggak apa-apa. Tapi kalau al daris itu lebih betul. Gitu. Kalau ihsan itu termasuk nama orang Arab dia. Ihsan itu termasuk nama orang Arab dia. Ihsan. Ikrom. Sering tuh ada jamaah yang nanya ke Ana nama anak-anak apa Ustaz? Nama anak-anak apa Ustaz? Waduh kata Ana. Pakyudin. Enggak, udah ada kasih nama kan? Enggak ada yang diterima. Semua orang yang nanya nama ke Ana enggak pernah ada yang nerima nama tersebut. Kecuali satu orang. Siapa? Abang Ana sendiri. Alhamdulillah. Ana kasih nama, saudari nama langsung dipakai namanya.
Wah itu anak bahagia banget. Untung satu-satunya orang yang nanya nama ke Ana dan langsung dipakai itu abang Ana doang. Ana seneng, itu senangnya luar biasa itu. Orang lain udah amat lah, yang penting abang gua. Ponakan gue sendiri soalnya kan gitu kan. Saya bilangnya kan. Wah, ini jadi kalau inget namanya itu inget kayak, waduh ini gue ngasih nama nih, gue ngasih nama gitu kan. Aduh. Udah siapa lagi Ustadz Rio terus tuh nanya, Tat, nama anak-anak apa Tat? Terus Erwin juga nanya, nama anak-anak gimana Syekh ini Syekh? Terus ada satu lagi yang nanya siapa? Enggak pernah ada yang make. Kata anak, ya sudahlah emang nama juga kita cuma ditanya doang ya. Ini mah urusan selera kan, nama mah urusan selera. Jadi ya udahlah terserah lah. Gitu. Kan bapak-bapaknya juga dia, bukan gua kan gitu. Oke, ya ada lagi yang nanya. Silakan, ada yang tanya lagi. Nah, tapi ini saran lo ya untuk antum Mas Aldari, Mas Ageng, juga Mas Angga. Ini kalau punya anak lagi coba usahakan orang Arab gitu, biar kita benar-benar apa ya, benar-benar kuat gitu lah kata eh, apa namanya terikatan kita dengan Arab terbukti dari nama gitu. Ada. Ya, nggak ada. Ya terakhir, terakhir. Tat, Hmm. ini tadi baca-baca kan, terus ada Ya. sebab yang tersuak dua ilat itu dia ada wasan fiil, ada Hmm. benda, ada itu apa udul ya, Ya. udul Hmm. itu ada tak taknis, ada tarkib masji itu nanti pembahasannya gini. Ya di sini juga. Ini anak hanya ngasih sebagian, sebagian. Jadi misalnya, oke, Toib deh karena antum tanya nih. Oke, contohnya tarkif masji. Oke, sebelumnya sebelum sebelum ke pertanyaan Ihsan, yang lainnya udah selesai semua nulis? Udah, Ustaz. Udah ya? Oke, yuk. Contoh misalnya tarkif masji itu adalah contoh kata. Jadi itu adalah dua contoh, misalnya kata hadro dan maut. Hadromaut, tahu Hadromaut? Salah satu Kalau kota di mana? Di Yaman. jangan Oke, di Yaman, Hadromaut. Antum cek aja Hadromaut. Jadi Hadramaut ini disebut sebagai nama tarkif masji. Kenapa? Karena namanya itu adalah aslinya adalah hadoro maut, telah datang kematian. Nah, Hadramaut ini digabungin nama orang menjadi satu nama. Jadi hadoro itu artinya hadir, maut itu artinya maut. Jadi telah datang kematian. Nah, Hadramaut ini dinamakan nama suatu daerah. Nah, karena dia itu susunannya seperti ini disebut sebagai namanya tarkib masji. Aslinya susunannya lah mubtada dan khobar. Fiil dan fa'il. Akan tapi susunan fiil dan fa'il ini dijadiin nama orang. Ini namanya tarkif masjid. Coba misalnya Bethlehem. Bethlehem. Tahu Bethlehem? Salah satu tahu kota di Israel. Itu aslinya adalah bait lahmin, rumah daging. Rumah daging, Bethlehem, baitu lahmin. Nah, tarkib idofi ini dijadiin nama orang atau dijadiin nama tempat. Ini namanya tarkif masjid. Jadi namanya Bethlehem, Baitullah Min. Ya, dua ini terus sebagai nama tarkif masjid. Oke. Nanti ada tarkib-tarkib yang lain, tapi udah deh. Karena cukupkan saja dengan dua ini aja. Sebenarnya nanti ada tarkib-tarkib yang ada tarkib idofi, ada tarkib masjid, ada tarkib isnadi, tapi itu di lain waktu aja. Insya Allah, biiznillah, kalau kita sudah ketemu babnya, insya Allah Ana akan sampaikan ke antum. Sedikit-sedikit saja. Oke, ini tarkib masjid. Terus yang bentuknya udul. Udul itu udul.
itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan untuk wazan fa'il. Misalnya namanya adalah amir. Amir. Diubah bentuknya, diudul, ditakdil, dimuadalah, disetarakan lah, disetarakan menjadi namanya Umar. Misalnya namanya Zahil, jadi namanya Zuhal. Zuhal ding, Zahil bukan Zahil. Zahil. Zahil menjadi Zuhal. Jadi wazannya adalah fu'al. Yang tadinya adalah fa'il menjadi fu'al. Nah, Umar, an Umaro. Kan nggak mungkin an Umari, tapi an Umaro. Nah, ini disebut sebagai namanya udul. Jadi wazan-wazan fa'il itu berubah bentuk menjadi wazannya fu'al. Jadi dia kata Amir menjadi Umar. Aslinya Umar adalah Amir. Zuhal adalah aslinya Zuhal adalah Zahil. Tapi diubah namanya menjadi Zahil. Nah, ini udul. Oke, yang terakhir adalah sifat atau adalah isim yang berwazan fi'il. Isim yang berwazan fi'il. Yazid. Yazid. Nama orang bukan? Nama orang. Sama orang. Nama orang. Dia itu merupakan fi'il mudhari dari kata zada. Zada yazidu. Nama orang, tapi dia digunakan. Jadi dia fi'il fi'il mudhari yang dijadiin nama orang. Terus misalnya Ya'ish. Nama orang juga nih Ya'ish. Dari kata Asya. Hidup. Ibnu Ya'ish. Ada nama ini. Nah, Ya'ish ini juga merupakan isim yang berwazan fa'il. Ini juga merupakan wazan fi'il mudhari juga, tapi digunakan untuk nama orang. Ahmad. Ahmad, barakallahu fiik. Ahmad juga sama. Ahsan juga iya. Ahmad, Ahsan. Oke, dah. Ini referensi antum baca aja. Tapi yang tadi yang Ana sebutin hanyalah sebuah teori dasar, yang teori itu nanti antum kembangkan lagi. Di sini wazan fi'il. Di sini Yazid mengandung nama orang. Yang kedua, lafaznya itu maknanya adalah alam, tapi lafaznya adalah fi'il mudhari. Jadi lafaznya punya makna, maknanya juga punya makna tersendiri. Ini udul misalnya. Udul adalah dia ada perubahan dari satu lafaznya mengalami perubahan. Sudah begitu si lafaz itu punya makna. Jadi dia ada udul, ada dua makna, ada dua hal yang di situ dikandung oleh makna Umar ini. Pertama, Umar itu adalah nama orang. Yang kedua adalah dia diubah yang tadinya fa'il menjadi fu'al. Yang ketiga, tarkif masji. Tarkif masji ini adalah kalau di mungkin nanti ini coba ana murojaah lagi, tapi yang ana tahu adalah pertama, lafadznya dia itu Arab. Ya begitulah. Gini deh. Secara makna dia adalah nama tempat, nama orang. Secara lafaz dia itu adalah susunan dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah ataupun dia itu adalah jumlah idofiyah. Jadi jumlah-jumlah tadi itu dijadikan nama orang. Nah, contohnya juga ada nama orang namanya Ta'abbata Syarra. Nama orang namanya Ta'abbata Syarra. Ta'abbata Syarra.
Artinya orang yang menyembunyikan keburukan di dalam ketiaknya. Ini jadi nama orang. Ta'ab bata syarro. Ta'ab bata syarro. Nah, ini nama orang, tapi susunannya adalah jumlah fi'liyah. Ta'ab bata syarro. Jadi tafa'ala. Ta'ab bata syarro. Orang yang menyembunyikan keburukan di dalam ketiaknya. Ini nama orang dia. Nama orang ada namanya ta'ab bata syarro. Jadi tarkif masjid adalah lafaznya dia itu adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah, maknanya adalah untuk nama orang. Nah, inilah kenapa tarkif masjid. Jadi dia mengandung dua makna lagi. Gimana San? Sampai di sini. Sok kalau diskusi. Jadi lebih ini. Soalnya kalau di Google ngejelasinnya agak gimana gitu. Oke, baik. Beda. Yang tak tani sih gitu juga tadi. Tak taknis, ya. Sama tak taknis itu yang tadi loh. Yang ini Ini perempuan ya. perempuan Fatimah. tadi. Fatimah, Aisyah. Hmm. Yuk, ada lagi diskusi. Silakan kalau diskusi. Lanjut Tat. Sebenarnya udah selesai sih materinya. Yang satu ilat belum. Oh iya, satu ilat tinggal. Oh iya, iya betul, betul. Satu ilat ya. Ya, satu ilat. Satu ilat tuh gini ceritanya. Mufrad. Mufrad punya musanna. Oke, punya jamak. Taib ya. Oke, ya. Torik. Bukan toriknya yang haji udah 2 bulan itu ya, bukan. Ini torik. 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 Torik itu artinya jalan. Torik atau torikoh sama aja. Torik. Oke. Kalau musanna, torikon. Betul? Betul nggak? Betul ya? Betul. Oke. Jamaknya dari torik adalah turuk. Turuk. Turukun. Turuk. Taib. Torik. Torikon. Turukun. Jamaknya jamak. Jadi si jamak ini ada jamaknya lagi. Namanya jam'ul jam'i. Jamaknya jamak. Itu namanya adalah turukot. Turukot. Nah, ternyata ujung dari jamaknya torik itu di turukot. Nah, ujungnya itu disebut sebagai namanya muntahal jumu. Muntahal jumu. Jamaknya udah yang paling ujung. Muntahal jumu.
Muntahal jumu. Ujungnya udah paling ujung. Nah, muntahal jumu. Contoh misalnya lagi. Contoh kalimat, mohon maaf ya, anjing. Masjid, Enggak, anjing dulu, anjing. anjing, Adalah kalbun. kalbun, Oke. Kalau musana adalah kalban. Oke. Oke. Kalban. Jamaknya kalbun adalah aklub. Aklubun. Oke. Oke. Jamaknya aklub adalah akalib. Akalib. Oke. Nah, ternyata akalib ini udah yang paling ujung dia. Nah, ujungnya ini disebut sebagai namanya jam'ul jam'i. Jam'ul jam disebut sebagai namanya muntahal jumu atau jam'ul jam'i. Jadi ujungnya jamaknya apa? Disebut sebagai namanya muntahal jumu. Oke, sampai di sini coba. Sebelum dilanjut, udah dapat belum poin utamanya? Jadi ini ngomongin soal ujung jamak dari suatu isim. Nah, itu disebut sebagai namanya muntahal jumu. Disebut sebagai namanya muntahal jumu. Contoh lain lagi, masjid mufrad. Musananya adalah masjidan. Jamaknya adalah masajid. Ternyata setelah ini udah nggak ada lagi jamaknya. Berarti ujungnya jamak atau muntahal jumu'nya, ujungnya jamak adalah masajid. Jadi turukot, akalib, masajid itu disebut sebagai namanya muntahal jumu'. Muntahal jumu'. Nah, para ulama bilang kalau kamu ingin mudah dalam mengingat muntahal jumu' itu apa? Muntahal jumu' adalah sebuah isim yang huruf ketiganya, jadi ada sebuah isim yang huruf ketiganya adalah alif. Huruf ketiganya adalah alif. Oke, contohnya masajid. Nah, akalib. Nah, semuanya adalah apa namanya? Isim yang huruf ketiganya adalah alif. Atau katanya juga, atau huruf ketiganya alif, yang mana ketiga berikutnya adalah huruf ya. Gini aja deh. Aduh. Gini aja. Misal. Contoh pertama, contoh kedua. Contoh pertama adalah isim yang dia tengah-tengahnya, huruf ketiganya adalah alif. Atau huruf ketiganya alif dan huruf sebelum akhir adalah ya. Oke, semisal jamaknya misbah, lampu adalah masobih. Oke, jamaknya dari kata syaiton, syayatin. Oke, jamaknya, aduh kok malah gue hapus. Astagfirullah. Syayatin. Terus jamaknya patung, timsal, tamatil. Jamaknya usbu atau apa jamaknya soruh, apa roket.
Sawarikh. Nah, misalnya lagi majelis, jamaknya adalah majalis. Madrasah adalah madaris. Intinya muntahal jumu adalah yang mana huruf ketiganya alif. Nih ya kaidahnya. Huruf ketiganya alif dia. Yang kedua, atau huruf ketiganya alif dan huruf tengah-tengah sebelum akhir itu adalah ya. Nah, ini contoh dari muntahal jumu. Oke. Tafadhol kalau diskusi. Si si got itu artinya apa tadi? Sigot itu ini apa namanya? Eh, apa? Bina. Sigot itu bentuk. Sigot itu bentuk. Kayak gini nih, misalnya. Bentuknya adalah mafail atau mafail. Itu namanya Jadi sigot. bentuk jamak paling ujung gitu maksudnya. Ya, bentuk jamak paling ujung. Yuk, sok lagi pertanyaan. Ada lagi diskusi? Ada lagi nggak diskusi nih? Kalau nggak ada, kita cukupkan nih. Kayaknya udah pada banyak nih maklumatnya nih. Nanti diulang-ulang lagi ya kalau misalkan belum paham. Ini penting dan ini agak panjang, tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah ini adalah sebuah kebaikan. I'rabnya gimana tadi? I'rabnya besok aja. Besok. Sekalian sama i'rab jazm. Sekalian i'rab jazm. Ini Ana rasa antum sudah banyak maklumat dulu, biar diproses dulu aja, biar mudah untuk maknai. Jadi ulang-ulang lagi aja, karena juga waktunya udah 2 jam nih. Nanti supaya kalau ada yang punya namanya punya agenda bisa tafadhol duluan juga. Karena di sini juga udah mulai agak cepat maghribnya, jadinya mohon maaf juga nih, Ana agak memburu-buru untuk pas di 2 jam. Selain materi hari ini, kalau ada lagi diskusi, tafadhol. Nggak ada ya? Oke. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu asyhadu an la Astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.